Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat datang di PT Nyalindung. Terima kasih, Bu, atas penerimaannya. Saya dari Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan surat perintah yang ada pada saya bahwa hari ini akan dilakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di PT Nyalindung. Nah, ini surat perintahnya, nama saya ada di situ. Nah, untuk pemeriksaan ketenagakerjaan kita itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kemudian tentang ketenagakerjaan, Bu, dasarnya itu, kemudian Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawas ketenagakerjaan dan turunan-turunan lainnya. Jadi maksud pemeriksaan saya di sini itu nanti itu pertama itu untuk melindungi hak pekerja dan buruh, kemudian menjamin terpenuhinya norma ketenagakerjaan di perusahaan, kemudian menindaklanjuti biasanya itu kalau ada pengaduan atau temuan pelanggaran ya kita tindak lanjuti, kemudian mendorong perusahaan agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jadi yang nanti akan saya periksa itu pertama terkait jam kerja normal, Bu, ya. Biasanya di sini itu mulai masuk kerja jam berapa, kemudian pulang kerja jam berapa. Kemudian kalau ada lembur, kita periksa juga lemburnya. Kemudian kita periksa juga hari istirahatnya diberikan atau tidak. Biasanya itu berupa istirahat mingguan. Jadi dalam jangka waktu 1 minggu, nah berapa lama istirahatnya? Oh, maksudnya hari Minggu ya, Pak ya? Ya tergantung, karena biasanya itu per minggu itu bisa 5 hari atau 6 hari kerja. Ya kalau untuk 5 hari kerja biasanya kan ada 2 hari, tapi jam kerjanya itu mungkin berbeda. Nah, kemudian kita juga akan memeriksa norma pengupahan yang ada di sini. Jadi terkait norma pengupahan itu, karena ini sektornya di sini sektor apa, Bu? Usahanya perkebunan, pertanian. Karena berbeda antara industri dengan perkebunan. Kalau untuk perkebunan itu kan berlaku upah UMSP, upah sektoral provinsi yang mungkin nilainya itu di bawah UMK, Bu, ya. Di bawah UMK. Ya, di atas UMSP. Yang pertama itu upah minimum. Kemudian di sini meskipun tetap di sektor perkebunan, nah kita juga akan memeriksa struktur dan skala upahnya, apakah sudah dibuat atau tidak, karena untuk struktur skala upah itu tidak tergantung ini sektor perkebunan atau sektor industri. Ya, itu. Kemudian bagaimana pembayarannya, apakah tepat waktu atau tidak, ya, itu. Nah, selain itu kita juga akan memeriksa tentang hubungan kerja yang ada di sini. Apakah di sini ada PKWT atau istilah lainnya pegawai kontrak, ya, Bu, ya? Atau ada yang PKWTT-nya. Nanti kita periksa apakah kontrak kerjanya itu tertulis, ya. Nah, apakah jangka waktu PKWT-nya itu seperti apa, dan hal yang penting yang ada di Undang Cipta Kerja itu terkait dengan kewajiban kompensasi. Nah, nanti kita periksa berkas-berkasnya seperti apa. Nah, selain itu kita juga akan memeriksa terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi dan ketenagakerjaan, jadi ada 2, ya. Di BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada beberapa program, mulai jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan terakhir pensiun, kehilangan pekerjaan. Itu yang program yang terakhir itu juga kita periksa, Bu, apakah ikut serta atau tidak. Kemudian terkait pembayaran iurannya, apakah ini sudah berjalan seperti biasa atau ada tunggakan. Kemudian pesertanya itu semua pekerja atau ini hanya sebagian pekerja yang terdaftar. Kita juga akan mengecek ke sana. Selain itu juga kita akan memeriksa ada norma pekerja perempuan,
ataukah ada anak di bawah umur yang bekerja di perusahaan itu. Nah, hal-hal selain itu juga ya kita juga akan pertama itu akan melaksanakan pemeriksaan wajib lapor ketenagakerjaan. Nah, selain itu terakhir ini biasanya kita akan memeriksa masalah K3. K3 itu mungkin terkait dengan masalah surat keterangan peralatan apakah layak pakai atau tidak. Nah, karena itu ada beberapa peralatan yang mesti kita periksa setiap tahun secara berkala. Nah, karena setiap tahun itu kan ada perubahan-perubahan mungkin ya Bu ya. Nah, apakah masih tetap sama atau berubah? Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita mulai dengan pemeriksaan wajib lapor ketenagakerjaan aja dulu Bu. Apakah sudah di ini kan baru ya Pak, kemarin kan tanggal 10 bulan Juni ini habis. Ini udah diperpanjang lagi Pak untuk laporan ke kementeriannya. Oh, jadi sudah selesai, sudah diperpanjang Bu ya. Sudah diperpanjang lagi. Terima kasih Bu ya sudah melaksanakan pelaporan kembali karena memang ini salah satu kewajiban perusahaan. Ya, untuk karyawan ya Pak. Iya. Ini ada berapa orang Bu di sini Bu? Itu di sini jumlah totalnya ada 76 ya Bu ya. Ini masih sesuai seperti itu. Kalau per kemarin masih sesuai, cuman untuk ini kan data ini per tanggal 31 Mei ya Pak ya. Iya. Sekarang per Juni ini berarti akan bertambah lagi. Jadi sekitar jadi tambahannya jadi di sini 79 Pak. Ada penambahan tenaga kerja. Jadi belum kemarin udah diupdate di sini, tapi karyawan belum masukkan Pak. Jadi pasti akan ada selisih antara Kementerian Tenaga Kerja sama yang ada data di Nyalindung itu Pak. Terus, boleh dilihat dengan BPJS-nya? BPJS-nya ini kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Ini kan ini bukti asli yang dari pelaporan ya Pak ya. Nah ini Pak jumlahnya 3 shift ini. Oh yang ini akan jadi 79 ini yang kemarin ya Pak ya. Iya jadi menambah Bu ya kepesertaannya karena ada penambahan betul. Ini ya. Terus yang untuk tenaga yang untuk BPJS kesehatan ini juga ada Pak. Jadi semuanya ngeling Pak. Semuanya oh iya sama, betul. Gitu. Cuman kan di sini kepesertaan tersebut tidak sama karena apa? Karena kalau BPJS kesehatan per masuk dia 1 bulan udah diikutkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan Salahuddin. Saya pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Wilayah 4 Provinsi Jabar. Ya. Maksud kedatangan saya pada kali ini, ya saya perkenalkan diri, nama saya untuk melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan. Ya, jadi pembinaan ketenagakerjaan itu tidak hanya dilakukan ke perusahaan, ya, tapi juga ke tenaga kerjanya karena sama-sama memiliki hak yang sama. Jadi pengawas ketenagakerjaan itu harus mampu menjelaskan ya kepada tenaga kerjanya terkait norma ketenagakerjaan secara adil. Adil itu baik ke tenaga kerjanya maupun ke perusahaannya. Jadi kita yang dikasih tahu itu tidak hanya perusahaan saja. Ya, tenaga kerja juga harus paham. Nah, jadi mungkin nanti ada tanya jawab lah. Kita nggak lama-lama lah, maksimal 10 menit kita sudah beres gitu ya. Nah, ini yang pertama ini terkait hubungan kerja ya. Nah, teman-teman rekan-rekan yang bekerja di sini semuanya pekerja tetap atau kontrak saya nanya. Nah, oh semuanya kontrak. Nah, oh sebagian ya. Nah itu kan ada hak dan kewajiban ya sama-sama. Nah kalau pekerja tetap haknya apa? Kan pasti yang ditanya duluan itu haknya. Haknya seperti apa sih? Nah yang tetap mah sudah tenang karena pasti nanti ada kalau kita putus hubungan kerja pasti ada yang namanya pesangon ya itu.
Nah, bagaimana kalau saya yang kontrak? Pasti kan gitu kan. Kalau saya dipecat sama perusahaan, saya gimana nih? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja sama PP 35 itu ada hak yang bisa didapat oleh tenaga kontrak. Kita harus terbuka ya, karena ini hak pekerja, kewajiban perusahaan. Nah, kalau kewajiban perusahaan, kalau kewajiban berarti haknya pekerja juga. Tapi kalau kewajiban pekerja, hak perusahaan. Kalau kewajibannya apa? Pekerja. Iya, pekerja. Bekerja secara baik dan benar kan. Nah, itu. Jadi, sekarang haknya apa kalau pekerja yang kontrak? Nah, Anda di kontraknya berapa lama? 1 tahun. Nah, haknya itu nanti kalau begitu putus hubungan kerja, itu tidak dapat yang namanya pesangon. Tapi berhak mendapatkan kompensasi. Anda bekerja setahun, kompensasinya berapa sih? Berarti 12 bulan kan? 12 per 12 kali upah, berarti 1 bulan upah. Itu diterima enggak kalau setelah selesai kontrak? Nah, berapa lama sih kontrak sekarang? Kalau dulu zaman Undang-Undang Cipta Kerja, kontrak itu maksimal 3 kali kontrak, ya. 3 kali kontrak tuh 1 kali kontrak, kemudian 2 kali perpanjangan bisa 2 tahun kan. Nah, 1 kali lagi pembaharuan. Jadi bisa 3 kali kontrak selama 5 tahun maksimal waktunya itu. Tapi aturannya itu ya kalau kita dikontrak 2 tahun, kesininya tidak boleh lebih, harus 2 tahun lagi. Nanti pembaharuan 1 kali. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang terbaru, nah itu tuh perusahaan bebas kontrak. Mau 6 bulan, mau 1 tahun, tapi maksimal kontrak itu selama 5 tahun. Ujung-ujungnya sama 5 tahun. Cuma masa kontraknya itu berbeda-beda. Ya, Anda dikontrak 6 bulan, contohnya ya, 6 bulan. Nah, begitu habis kontrak 6 bulan, nah punya hak dapat kompensasi 6 per 12 berarti setengah bulan upah. Nanti dikontrak lagi 6 bulan lagi, dapat lagi setengahnya lagi 6 per 12 kali upah. Terus kontrak lagi itu selama 5 tahun. Nah, kalau setelah 5 tahun dikontrak, nanti tinggal nanti berpikir perusahaan itu. Karena ya kontrak kan kita bisa terus menerus. Itu diberhentikan atau mau diangkat jadi tetap. Ya, silakan perusahaan itu. Ya mudah-mudahan semuanya nanti kalau kinerjanya bagus, ya bagus, kepake sama perusahaan, itu bisa diangkat jadi tetap langsung. Karena sudah habis masa kontraknya itu. Kalau sudah habis ya nanti belum diperintah perusahaan tetap gitu. Nah, itu kalau masalah hubungan kerja yang disebut PKWT ya. Nah, sekarang kalau yang tetap gimana? Kalau yang tetap mah udah enak. Karena nanti begitu tinggal diperhitungkan masa kerjanya, diperhitungkan pesangonnya. Tapi yang kontrak sama yang tetap semuanya punya hak ikut jaminan sosial. Pada ikut nggak jaminan sosial? Ya. Oh iya. Ya, karena untuk sebetulnya begini, kalau dari aturan ya, kalau 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 yang namanya bekerja itu wajib semuanya ikut. Jadi pada saat ya kita berbicara ini secara norma kerja ya. Begitu saat mulai bekerja ya, perusahaan harus memasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan karena ini program perlindungan ya. Nanti mungkin tanyain aja nanti ke perusahaan, Bu, kapan saya kalau yang belum masuk, kapan saya mulai masuk ya. Nah, terkecuali untuk posisi harian lepas yang ibaratnya di pembuatan gedung karena ada jangka waktu tertentu ya, pembuatan gedung kayak gitu. Nah, itu
biasanya kalau BPJS itu masuk ke BPJS yang ke tenaga konstruksi. Jadi Anda tidak dipungut potongan di upah, tapi langsung dipotong dengan nilai proyeknya. Berapa nilainya nanti ada persentasenya ke konstruksi. Nah, jadi hak Anda tanyakan karena mau masuk, mau baru sebulan, 2 bulan itu merupakan hak Anda. Saya udah ikut belum nih, baik jaminan sosial tenaga kerja maupun jaminan kesehatan. Nah, satu lagi yang paling penting tuh masalah upah. Nah, upah dalam hal ini kan ini bidangnya bidang perkebunan. Harus maklum, pada demo di sana nih, katanya demo UMK, ya. UMK masuk enggak di sektor perkebunan? Kira-kira, ayo, siapa yang bisa jawab? Enggak. Benar. Karena sektor perkebunan, upah itu masuk ke sektor UMP, upah minimum provinsi. Itu berbeda, ada selisihnya antara perkebunan ya sama UMK sama UMP. Biasanya UMP itu lebih kecil daripada UMK. Jadi dihitungnya secara global ya. Perusahaan berhak juga untuk menetapkan upah sesuai UMP gitu kan. Cuma ada jarang menerapkan sektor perkebunan itu UMK. Kalau menerapkan UMK mungkin di Jabar atau di Indonesia itu sudah pada tutup sektor perkebunan itu. Karena nilainya berbeda. Tapi yang penting ya, untuk pembayaran upah, apakah upah dibayarkan selalu tepat waktu atau tidak? Itu. Dari Wasnaker, Gentosna lebih. Personil apa ya? Berapa tenaga kerja? Kalau saya lihat di sini ada 75 Pak. Ya. Yang daftar baru 30. Oh, kebetulan kalau ini kan ada beberapa, kita kan ada beberapa NPP ya, Bu. Dibagi ya? Iya. Kalau untuk yang jadi ini udah gabungan. Kalau yang powerhouse Pak, yang dapat undangan hari ini? Kalau yang powerhouse memang 30 total jumlah tenaga kerjanya. Betul, atau saya tandain bisa di sini. Bisa. Boleh. Kalau lokasinya ada di mana ini Pak? Lokasinya ada di Desa Raja Mandala, Kecamatan Cipatat. Nah, itu termasuk ini dengan berarti Saguling ya Pak ya? Saguling, betul. Saguling. Kita bermitra sama PLN Saguling Power menyediakan jasa apa namanya? Yang koperasinya atau katanya itu ada yang koperasi, ada yang organik di sana tuh kan? Yang koperasinya iya Pak. Oh Bapak tuh yang koperasinya? Iya. Jumlahnya berapa orang Pak dari seluruhnya? Kalau seluruhnya 74 Pak. 75. 75 ya. Yang terdaftar berapa orang Bu? Jadi ada beberapa NPP Pak. Ada beberapa NPP. Coba sudah terdaftar semua berarti ya? Ada yang belum terdaftar baru berapa masuk orang? Ibu. Ada tiga orang lah. Baru masuk di bulan apa Pak? Baru masuk sekarang Juni, Mei, April, Februari apa Maret gitu. NIB-nya Pak. NIB-nya dulu. NIB tadi di ibunya 3,5. Ini yang terbaru memang sudah di ininya. Ini kan ada yang 4,5. Iya. Sama Agus. Ini bagian apa Pak? Sekarang di operator kebanyakan tuh cleaning service, ya, pemeliharaan taman ya. Nah ini NPP-nya itu kita bagi di, kan ada 3 lokasi. Yang Ciorai ya. Yang Ciorai. Iya. Yang Powerhouse. Powerhouse ya, yang gedung itu ya. BCC. Yang Saguling itu yang daerah mana Pak itu? Di Bendungannya Pak. Oh di Bendungannya ke sana, iya. Ya Bapak tinggal ini aja lah ngedaftarin ya Pak ya. Karena saya percaya Pak, yang ini kan bagian dari koperasi
Saguling ya. Saya pernah ke sana. Iya. Biasanya kalau BPJS itu taat, Pak. Ini Kalau dulu Bapak yang pegang SIPP-nya siapa, Pak? Iya, saya. Nah, Bapak belum pernah update ya? Iya, Jadi kalau misalnya ada kenaikan nih Pak, ini kan gajinya udah naik nih, ada yang 3,6. nah itu dimasukin. Masih 3,4, berarti diganti ya Pak ya? Iya. Berarti bulan depan udah dirubah ya Pak ya? Sesuai sama payroll-nya. Iya. Jadi yang SIPP sekarang di apa sebelum finalisasi diupdate. Diupdate dulu, upahnya diganti dulu. Kalau misalnya ini kan ada banyak, Bapak upload aja data berapa orang. perusahaan sekarang yang di koperasi itu 7 ya? Berapa? Dulu mah sempat 5 berapa? Sebetulnya di Saguling teh yang bermitra dekat itu ada 2 Pak, kami Happy Sejahtera sama yang koperasi yang mungkin yang Bapak maksud Mitra Saguling Sejahtera. Ya, Mitra Saguling. Iya, itu. Kalau kami Mitra Happy Sejahtera, Pak. Mitra Happy Sejahtera. Satu grup juga dengan Mitra Saguling Sejahtera juga itu. Enggak juga sih, Pak. Kepemilikannya. Beda kepemilikan. Pemiliknya siapa Pak kalau di sana? Yang Bapak sekarang ini? Direktur kami Elan Jailani. Elan Jailani. Iya. Biasanya nggak pernah ini Pak, nggak pernah telat ya. Kalau update dari dulu itu Pak ya, karena kan di ini Pak di audit juga sama PT Saguling. Ya sering ada. Ikut sama Indonesian Power juga Pak ya. Nah kalau nanti Bapak telat, kita nggak usah ngasih ini Pak, nggak usah ngasih teguran. Yang negurnya itu pasti Indonesian Power. Ditegurnya itu mau dikasih order lagi itu Pak. Nah ya makanya nanti Bapak jangan sampai gara-gara kejadian ini tiba-tiba perusahaan dapat sanksi dari PT Saguling, dari Indonesian Power itu sendiri. Ya, gak usah capek-capek ya Bu, auditnya udah ini. Tinggal temuannya aja ditulis ya. Ditulis, nanti Bapak langsung bereskan. Seminggu beres mah. Kan bayaran bulan Juli Pak, jadi bulan Juli langsung dirubah. Iya. Ya, langsung di Juli ya. Berarti di bulan ini, nanti Bapak di bulan depan, ya, Bapak harus sudah merubah ini. Biasanya kita finalisasi itu di tanggal 1 sampai 5 sih. Iya. Ya, tanggal baru. Siap. Dirubah dulu. Kait upload atau dokumentasinya Bapak ini ibu rilis pembinanya. Ditulis saja Pak. Ya. Udah ada. Biasanya beres Pak itu mah Pak. Nggak pernah ada itu. Ya kalau dengan ada hubungannya dengan Indonesian Power itu. Nggak pernah ada pelanggaran gitu. Sayang aja Pak. Perusahaan belum melakukan update data upah sesuai dengan data pegawai. Tulis saja Bu, belum mengikut sertakan. Bukan di NPP ini tapi Pak. Nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya kalau beda NPP kan nanti ada panggilan lagi ke NPP yang lain. Kalau nggak ini tuh, kalau nggak beres tuh. Bapak tanda tangannya. Sama dulu. Sama itu ada di NPP tersebut ada 9 orang. Iya. Itu memang khusus untuk driver pengemudi. Itu dulu pernah kita daftarkan NPP itu tuh, tapi jadi gimana ya kalau yang lainnya kan kita finalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mau berkumpul di sini. Kebetulan nama saya Herlan Salahuddin. Saya lagi mengikuti double assessment untuk materi anti korupsi. Karena dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari itu sering berbenturan dengan yang namanya korupsi. Ya, definisi korupsi ya menurut undang-undang
nomor 231 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, contoh tindakan korupsi itu bisa suap menyuap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan, markup proyek, nepotisme, dan kolusi. Nah, salah satu contoh tindakan korupsi yang sering kita temui itu adalah penyalahgunaan wewenang, khususnya untuk di pengawas ketenaga kerjaan itu. Nah, seperti apa sih penyalahgunaan wewenang itu? Nah, kita harus tahu ya, penyalahgunaan wewenang pengawas ketenagakerjaan merupakan tindakan aparat pengawas ketenagakerjaan yang melampaui batas kewenangan atau menyimpang dari tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas lembaga pengawasan, tapi juga dapat merugikan pihak-pihak perusahaan maupun pekerja. Jadi tindakan kita itu jangan sampai merugikan pihak perusahaan dan pekerja. Nah, contohnya seperti apa bentuk penyalahgunaan wewenang itu? Seperti kita kalau melakukan pemeriksaan ke perusahaan, kita meminta imbalan atau gratifikasi saat melakukan pemeriksaan. Contohnya itu. Kemudian kita tidak boleh mengancam atau memeras perusahaan agar memberikan uang atau fasilitas tertentu kalau kita menemukan suatu temuan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan di luar prosedur resmi, tanpa surat tugas atau tidak sesuai objek pemeriksaan. Nah, kemudian kalau kita memeriksa, kita tidak boleh memanipulasi hasil pemeriksaan untuk keuntungan pribadi. Kemudian kita tidak boleh berpihak secara tidak objektif, misalnya mengabaikan pelanggaran karena ada hubungan dekat dengan manajemen perusahaan. Karena ini sudah sering terjadi ya, karena kita dekat dengan pihak perusahaan, kadang-kadang kita menemukan suatu temuan yang melanggar norma kerja, kita abaikan. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian melakukan intervensi berlebihan dalam hubungan industrial. Misalnya memaksa pemutusan hubungan kerja atau menyelesaikan perselisihan di luar kewenangan. Nah, itu harus jadi jadi pemahaman kita semua bahwa jabatan pengawas ketenaga kerjaan itu sangat memungkinkan sekali untuk melakukan pelanggaran, terutama penyalahgunaan wewenang. Karena kalau kita melaksanakan itu, kita akan mendapat konsekuensi hukum, ya, bisa sanksi administrasi, hingga pemberhentian dari jabatan kita sendiri. Kemudian apalagi kalau berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, jika kita terbukti melakukan korupsi atau pemerasan, kita bisa diberhentikan dari jabatan itu. Mungkin itu sekedar mengingatkan teman-teman semua, jangan sampai hal tersebut itu terjadi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas jabatan pengawas ketenagakerjaan ini sebaik mungkin dan tidak melanggar salah satu contoh dari bentuk korupsi itu. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.